Cina sama Arab. Nah kalau 3-3 sapu bersih lolos kita. Makanya gue itu lucu kalau denger komentator bilang, ya kita nggak boleh bikin banyak kesalahan, kita fokus. Lalu pikir pemain ini mau bikin kesalahan apa? Kenapa lu nggak mau coba pemain lain di posisi itu? Siapa mestinya? Marcelino, Ragnar. Ragnar itu kan paru-parunya ada 19, kuda kalah itu. Sama lihat line up-nya dari awal ya. Sekarang ya feeling abis itu Pak Erik kan marah ya. Makanya dia bilang, ya kalau lu mau main bereksperimen kayak begini ya udah nggak apa-apa. Tapi harga mati lolos 4 besar. Sekarang kita lihat lawan Jepang formasi apa. Kalau orang bilang, iya kita simpen pemain lawan Arab, bullshit lah. Gue nggak percaya gituan. Ini backfire-nya tahu apa? Jepang akan jadi main bagus. Karena? Kalau rumputnya bagus. Generasi bagus gue yang dulu ya, pas kita runner up di AFF, kalah lawan Thailand di kandang Thailand juga. Itu 2008. Itu generasinya bagus banget dan setengah dari generasi itu jadi pelatih sekarang. Nah, setelah itu gue nggak ngeliat generasi lebih bagus dari 2008. Ya, yang tim gue dulu. Nah, baru gue bisa bilang sekarang ini generasi ini lebih bagus dari 2008. Oke, kita ketemu lagi. Kita tuh ya begini nih. Depan gue sibuk banget lagi nangguk duit. Mumpung lagi sih, mumpung ada kerjaan. Jadi rezeki lo dari timnasnya banyak juga lo dapat rezeki ya? Lumayan. Tarif agak naik. Karena timnas. Kan ini supply and demand. Supply and demand, iya. Selama ada supply, ada demandnya ya kita supply. Kita tuh cuman nggak mau ngomentarin Liga 1 lah ya. Nggak ngerti gue nggak pernah nonton. Iya. Kalau timnas kita dukung lah. Coach, ya. Indonesia Jepang. Ya. Erick Thohir katanya prediksi 3 poin. Kalau menurut lu sejujurnya? Nggak realistis. Nggak realistis. Bukan nggak bisa, tapi nggak realistis. Cuman dalam sepak bola ya mungkin beliau berharap hal-hal yang impossible jadi possible. Which is bisa aja kita menang, tapi peluangnya nggak besar. Maksimal draw. Draw aja udah bagus. Draw udah bagus. Ya. Karena beda kelas ya. Beda kelas. Walaupun pemain kita ya liga-liga Eropa juga. Iya, tapi beda kelas. Ya? Main kita Liga Eropa di Eredivisie, di Denmark. Denmark sekarang ada. Ini Inggris semua banyak. Ada Monaco. Dan pemain utama ya? Iya, Kubo di Sociedad, Mitoma Brighton, Minamino di Monaco. Siapa lagi? Tomiyasu di Arsenal. Kamada di Crystal Palace, Ueda di Feyenoord cedera, terus ada satu lagi temennya si Calvin Verdong di NEC yang juga di timnas. Jadi ya levelnya beda, banyak juga dari Jerman. Ya siapa tahu dengan dukungan penonton ke-12. Ya enggak, kecuali penonton 12-nya bisa cetak gol, ini kan enggak. Ya Justin Hapner ini salah satu pemain terbagus baik kita kan. Iya. Main di Wolves U21. Ivar Jenner sering jadi starter kan. Yeah. Which is pemain berbakat menurut gue. Itu main di Jong Utrecht. Itu pun Jong Utrecht? Ya, bukan Utrecht utama juga? Bukan, itu pun sering cadangan di Jong Utrecht. Strike pindah ke Liga Australia. Oke. Jadi mayoritas ya cuman Verdong, Itses, Mayselkers yang gak main, Tom Haye sama Kevin Dix ini sama Martin Pas. Jadi sekarang ya 5 pemain yang bisa ngimbangin. Oke. Nah yang 11-nya Ragnar aja baru promosi sama Dender di Belgia. Liga Belgia kan gak bagus-bagus amat. Kelasnya beda aja. Beda. Terus siapa lagi ya? Si Sandy Walsh main di Belgia juga nggak salah. Si Shane Patinang bahkan divisi 2 Belgia. Tapi divisi 2 sana masih lebih bagus daripada pemain liga kita. Tapi kadang-kadang coach kalau digabungin kan ini masalah solidity. Betul. Ya, dan peran pelatih. Betul. Solidity I agree, maka dari itu gue bilang bukan tidak mustahil tapi sulit. Nah, modal kita itu yang you tadi bilang solidity. Ya. Unity. Unity. Ya, kalau kita bermain bagus, ya, sedikit bikin kesalahan, ya we can win. Tapi nggak gampang dan nggak realistis menurut gue. But that's okay. Gue rasa Jepang akan sapu bersih negara lain. Bahwa dia kemarin kebetulan seri lawan Australia. It happens. Tapi feeling gue sekarang
Tadi Australia baru seri. Lawan Seri lagi. Seri lawan Saudi. Jadi Australia tadi selisih 2 poin, sekarang selisih 3 poin. Oke. Kalau kita seandainya menang lawan Arab, which is itu is emas, baru udah dekat semua. Sementara Jepang sendirian Itu udah atas dengan untouchable lah 10 ya. poin, untouchable. Untouchable. Yang lain cetak 4 gol, 5 gol, 3 Dia gol. 7 gol lawan Cina. Jepang 15 gol. Jadi Jepang ini udah pasti lolos. Pasti. Tinggal rank 2-nya sama rank kita sekarang sebelum mereka main selisih 2 poin. Karena mereka seri selisih 3 poin. Jadi semua masih deket. Kita di rumah masih ketemu Bahrain, Cina sama Arab. Nah, kalau 3-3 sapu bersih lolos kita. Jadi Kalau bukan masalah Jepangnya. Lawan Bahrain bisa kita ambil lah, di kandang. 3-3 bisa kita ambil. Cina kita bisa ambil. Bisa. Australia away. away. Okay. Australia away kita harap seri lah. Kandang Saudi bisa kita ambil. Jepang away anggap aja kalah. 2 kali Jepang kalah lah. Ya. Still in our hands. Berapa? Still. Target 3-4. 3-4 realistisnya. Jadi semua pasti di tangan kita kalau kita ya Sintayong jangan eksperimen dengan line up-nya. Kayak lawan Cina itu ya. Pemain gak bikin. Itu banyak orang yang sepakat dengan lo coach bahwa memang lawan Cina itu dia salah strategi. Gue kecewa. Gue bingung ya. Gue kecewa dengan lawan Cina itu karena itu peluang kita. Tapi lu lihat nggak ya? Selama ini kita tahu bahwa Cina itu kan negara yang bukan negara bola nih coach. Iya. Dia tuh lebih ke basket. Badminton juga iya baru-baru aja ya kan. Pingpong iyalah. Yeah. Pingpong dari dia pingpong gitu. Karena sepak bola. Tapi kemarin di stadion itu merah semua. Gila, Wah gila itu. Fanatismenya Iya berkembang. kan nggak mungkin tuh penonton bayaran yang nggak mungkin lah. Enggak. Itu kelihatan fanatik banget kok. Kalau Kita penonton tahu. bayan cuma nonton Liga profesional juga gagal ya coach ya. Ya nggak gagal tapi nggak sebagus yang mereka harapkan lah. Cuman ya stupid lah. Lu dibantai Jepang 7 gol, lawan siapa dibantai semua, ketemu Kok kita bisa kalah ya? Orang salahin Shane Patinama salah. Okay. Gue bilang enggak. Gini ya. Apa bedanya pemain berkualitas dan pemain yang enggak berkualitas? Contoh aja. Bedanya pemain yang berkualitas, akurasi passingnya tinggi. Jadi let's say 10 kali crossing, 9 kali sampai. 8 lah. 8. Oke. Dibanding pemain yang nggak berkualitas atau kurang berkualitas, Iya. mungkin 10 kali crossing, 5 kali sampai. Iya. Oke, itu Oke, beda. iya. Nah, kedua, pemain berkualitas kurang bikin kesalahan. Sedikit bikin kesalahan. Dan pemain yang tidak berkualitas atau kurang berkualitas lebih banyak bikin kesalahan. Iya. Nah, pemain kita levelnya di mana? Kan di sini. 2 itu aja ukurannya. Iya. Kan cuma jadi makanya gue itu lucu kalau dengar komentator bilang, ya kita nggak boleh bikin banyak kesalahan, kita fokus. Lalu pikir pemain ini mau bikin kesalahan apa? Emang diniatin apa? Iya, kan enggak. Tapi realitanya adalah, kalau mereka pemain bintang, mereka main di Bayern Munchen, di Juve, di Real Madrid, di MU, di Arsenal, di AC Milan. Itu. Kan faktanya enggak. Faktanya main di Denders, main di Copenhagen, Oxford, main di Oxford, main di Twente, NEC, iya kan? Artinya memang kualitas pemain kita nggak setinggi. Kalau pemain kualitas kita tidak setinggi pemain Jepang, artinya we will make more mistake. Jadi jangan kaget kalau pemain bikin kesalahan karena itu pasti terjadi. Belum lagi press dari coach. Ya, bedanya kemarin kebetulan bikin kesalahan kebobolan. Emangnya Ises yang hebat banget menurut gue di level kita emang gak bikin kesalahan? Bikin juga. Cuman pada saat Ises bikin kesalahan kebetulan gak jebol. Tidak di-convert menjadi gol. Tidak convert menjadi gol. Jadi jangan berharap kita gak bikin kesalahan. Semua siapapun yang ada, bisa. Semua yang ada di timnas sekarang akan bikin kesalahan. Satunya lebih baik, satunya. The point is kembali lagi ke teori gue. Lu kebobolan 3, cetak 4 gol, you win the game. Masalahnya lu kebobolan 2, cuma cetak 1 gol. Jadi yang jadi masalah di mana? Kan di depan. Susah cetak gol. Oke. Strike cetak gol keren banget kan lawan si siapa itu? Bahrain ya? Iya kan?
Gol Ragnar juga ya. kan lah. Tapi itu kan gol pertama dia. Dari sekian kali jadi starter. Ya. Iya kan? Kenapa lu nggak mau coba pemain lain di posisi itu? Siapa mestinya? Marcelino, Ragnar. Ragnar itu kan paru-parunya ada 19. Kuda kalah itu. Kemana-mana lari dan lain. Iya kan? Kenapa nggak coba Ragnar? Marcelino kan dari kiri dia dapat space. Dia lebih bisa. Atau kalau nggak mau Ragnar di kiri, Marcelino sebagai false nine. At least pemain itu harus punya rasa kompetisi. Jadi if I play bad, gue gak dimainin lagi. Dan itu terjadi dengan beberapa pemain Liga itu. Mereka main jelek gak dimainin lagi. Nah Strike itu main jelek terus kok dimainin terus. Iya kan? Nah ini gue bilang Sintayong agak, dia orang alasannya, ya dia pinter, dia bisa buka ruang, bisa turun ke bawah. Lah emang Marcelino gak bisa? Emang Ragnar gak bisa? Mereka juga turun kok. Iya kan? Tapi kepercayaan Sintayong terhadap Strike itu terlalu besar, sementara pemain lainnya terlalu sedikit. Nah, untuk gue sih ya itu hak pelatih ya untuk pilih pemain. Cuman pas lawan Cina itu gue di Praha waktu itu. Tapi karena gue udah kontrak sama Rexona, jadi gue harus tampil, which is via Zoom. Jadi Panji dan Hanif sama Dokter Tirta di studio, gue lewat Zoom. Mereka tampil 2 jam sebelumnya, gue setengah jam sebelum kick off. Gue lihat line up, kaget gue. Hah? Line up kayak gini, Tom Haye nggak main, Reinders digeser. Gue bilang, alasannya Tom Haye belum match fit, itu gue bisa terima. Tapi kenapa nggak mainin dari awal? Awal match itu penting. Ya. Kalau kita seandainya unggul 2-0, lu tarik Tom Haye, you can play lebih defensif atau apa whatever lah. Ya. Jangan pada saat ketinggalan lu masukin Tom Haye. Beda itu. Beda. Dan dia juga cetak gol kok, iya kan? Ya. Kenapa nggak? Ini yang bikin gue stres loh, bener. Ya. Lihat match lawan Cina itu, sama lihat line up-nya dari awal ya. Sekarang ya feeling abis itu Pak Eri kan marah ya. Makanya dia bilang, ya kalau lu mau main bereksperimen kayak begini ya udah nggak apa-apa. Tapi harga mati lolos 4 besar. Dia nggak pernah keluarkan statement itu loh. Pakai harga mati lolos 4 besar. Itu udah tekanan target ya Coach. Iya. Padahal kita tahu ya di bola itu kan never change the winning team. Iya. Lawan Bahrain. Lawan Bahrain. Waduh. Let's say turunkan pemain setengah jam lawan Bahrain. Iya. Abis itu lo mau ganti-ganti lah kalau stamina-nya nggak kuat kan. Iya. Nggak dilakukan, dirombak di 4 posisi kok nggak salah. Gue sampai pikir, lu maunya apa gitu loh. Dan gue tapi to err is human man. Gue setuju sama Erick Thohir. Ya ini kalau lu maunya kayak begini ya udah silahkan bereksperimen, tapi 4 besar harga mati. Ya. Dan menjadi makin berat. Nggak menjadi makin berat. Sebenarnya dia jangan aneh-aneh aja kasarnya. Dulu kan kita tur lawan Bahrain Cina itu kan targetnya 6 poin kan Coach. Iya. End up cuma 1 poin. We lost 5 points. Ya, kalau Bahrain itu harusnya itu kita dirampok kan. Iyalah. Bilang itu harusnya kita 3 points. Tapi lawan Cina itu layak kalah. Dengan formasi itu. Kalau formasi itu sebelumnya kita bisa ambil tuh. Bisa ambil. Makanya gue, ya sekarang kita lihat lawan Jepang formasi apa. Kalau orang bilang, iya kita simpen pemain lawan Arab, bullshit lah. Gue nggak percaya gituan. You have to play dengan tim yang terbaik. Every week. Ya. Ini kan every match. Every match. Ya, ini kan selisihnya seminggu cuman. Ya. Cukup dong. Cukup. Uang kalau Champions League Sabtu main, Selasa main lagi kok. Iya kan? Iya. Yang penting sekarang gue bilang, semua pemain semua match itu harus masuk ke lapangan dengan menang. Ya. Target cuma menang. Gak ada target lain. Jangan kasih pilihan, gak ada targetan, hanya menang. Entah hasil akhirnya gimana, ya I don't know. Cuman you play to win. Dari sikap detik pertama, pemain-pemain kan kelihatan gesturnya. Langsung nguber bola atau apa, atau malas-malasan atau apa ya. Nah di situ dari detik kita harus mengintimidasi Jepang dalam seperti yang kita lakukan lawan Australia, tapi sayang cuma 5 menit. Ya, kita harus lebih ngepres. Dan sekarang nggak ada alasan rumput, karena rumputnya udah gue cek udah bagus. Bagus, at least bisa bermain. Nggak sebagus
klub Inggris ya. Lo ngecek duluan sebelum ketua, ya, ketum duluan, ya. Betul. Ya, Gue dipanggil duluan. Artinya lo tuh advance itu. Tapi gue informal katanya. Jadi ya, ya gue dulu dan gue bilang perbandingannya apa dulu nih dengan istilah bagus itu apa bagus? Harus ada parameter. Ya, harus ada parameter. Betul. Gue jelaskan ke netizen. Kalau kita bandingkan dengan match sebelumnya lawan Vietnam, lawan Australia dan lain, oh itu bagus, udah siap kita untuk main. Tapi kalau kita bandingkan dengan rumputnya Camp Nou atau Emirates atau di Man United, ya Old Trafford masih jauh. Apa jenis rumput atau karena ya, jadi mereka kondisi itu sekarang cuaca? Mereka sekarang lagi bereksperimen dengan beberapa jenis rumput. Ya. Tapi nanti akan fluid rata. Tapi kan beda rumput yang bagus di 4 musim belum tentu bagus di tropik. That's why mereka lagi mencoba dan mereka juga udah datangkan konsultan dari Singapura. Kalau di Asia rumput yang mana yang paling bagus, Coach? Saya tahu loh. Sebenarnya ada beberapa jenis sih. Ya. Cuman gini, rumput bagus sih kalau gue bilang sih banyak ya di Asia pun. Cuman maintenance-nya kan beda semua. Nah, maintenance-nya kan kembali ke cost. Ya. Kalau cost-nya cari rumput bagus, cost-nya kan harus dicoba dulu yang cocok mana. Rumput mungkin sama kan tanahnya kadar soilnya lagi ya. Soilnya kan beda lagi. Kadar asamnya lah apa itu kan beda lagi. Jadi bukan sekedar semua rumput sama semua tanah sama, ya enggak lah. Sama kayak kita nanam anggur. Ya, anggur kan di sana hasil wine-nya kan beda. Ya. Bibitnya bisa sama ya. Iya. Walaupun di Spanyol juga, Spanyol utara selatan beda lagi. Ya. Jadi hasil anggurnya kan beda. Nah, ini juga begitu. Jadi kita bukan expert di rumput. Yang kita mau adalah rumputnya rata dan kalau ditendang nggak ngangkat. Makanya gue turun kan, gue tarik itu rumput dan akarnya udah 10 cm ke bawah. Kalau sebelumnya kan kelihatan. Kalau ini akarnya belum nancep, itu gua angkat dia ikut ngangkat. At least kerasa sedikit ngangkat. Dan kemarin nggak sama sekali. Kelembutan gitu oke, Coach. Ketinggian itu nanti memang sengaja ditinggin terus dipotong, diratakan. Jadi harusnya bagus. Gue berani bilang ini akan bagus kok. Waktu di Australia kan Shane nendang aja udah ngangkat. Karena rumputnya belum ngikat, belum masuk ke dalam. Gitu. Tapi jangan kita lebih terbiasa rumput model begituan daripada yang bagus banget. Justru ini backfire-nya tahu apa? Jepang akan jadi main bagus. Karena kalau rumputnya bagus. Oh iya makanya. Mereka udah biasa. Iya, udah biasa. Iya, tapi ya sudah. Kalau ya itu risiko. Tapi kita nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa bermain seperti yang kekuatan kita build up dari belakang. Tapi Erik bilang rumput kita sekarang rumput yang terbaik ya, Coach. Ya. Gue masuk akal juga lah, Coach, bahwa perawatan itu mahal. Ya. Jangan lagi ngomong investasi. Ini gede banget kalau kita ngitung properti ini ya kan. Sementara penggunanya kan tidak sering, Coach. Iya. Ya, kemarin malah dipakai yang bukan untuk sport ya. Ya di kampanye lah, konser musik lah yang saya pikir juga akan mempengaruhi kualitas rumput dong. Itu direkturnya juga bilang dan gue paham karena mereka butuh income kan. Ya, betul, untuk memaintain satu GBK mereka butuh masukan kan. Tapi stadion di luar kan juga dipakai untuk konser. Tapi mereka punya covering yang mungkin lebih bagus, Coach. Ya. Gue nggak tahu apa, pokoknya kalau di tempat lain bisa, kita harus bisa. Nah, caranya gimana? Ya belajarlah. Belajarlah caranya gimana. Kalau Amerika lebih gila, Coach. Stadion-stadion itu dipakai konser, dipakai NBA, dipakai hoki es. Lu kalau ngeliat lapangan NBA itu kadang-kadang basah, itu betul. Air dari itunya. Gue nggak habis pikir loh gitu ya, nggak habis pikir. Pakai ice hockey betul. Pakai ice hockey habis itu ditutup gitu. Iya betul. Dan itu every week loh. Iya. Betul, every week. Betul. Karena ice hockey kan sekali seminggu. Ya. Jadi intinya adalah ya bisa. Ini manajemen lagi dong. Asal kita tahu caranya. Iya. Itu yang kita harus belajar saya pikir. Dan gue rasa kita harus kasih kredit kepada pihak GBK bahwa mereka punya niat baik. Karena gue bilang
ke Pak Hadi. Pak Hadi mau gunakan ini stadion untuk apa? Itu hak GBK. Ya. Mereka sebagai pengelola. Tapi jangan lupa GBK punya tanggung jawab moral terhadap rakyat Indonesia untuk memberikan rumput yang bagus. Dan ini mereka perlahan lakukan. Jadi kedepannya harusnya akan lebih baik lagi. Gitu. Kalau mau sewain ke konser, oke, nggak masalah. Asal tahu cara maintainnya. Tidak merusak rumput. Tidak merusak rumput. Caranya gimana ya? Find out. Ya. Ya urusan mereka, bukan urusan GBK, bukan urusan kita. Kita hanya membantu. Ya. Memberikan info kepada netizen. Karena menurut gue ya, Indonesia kan, saya kan bergerak di bidang apa ya, kesenian, pertunjukan. Ya. Indonesia tuh memang Jakarta itu kurang tempat pertunjukan yang gede-gede, coach. Banget. Iya, banget gitu. Ya, jadi menurut saya sih tinggal dicariin solusi tuh. Iya. Cuman GBK yang paling pas, tengah kota, parkirnya gede, transportasi umumnya jalan. Ya. Itu yang tidak ada di JIS. Ya. Karena transportasinya dan exitnya cuma 2. Exit cuma 2. Ya. Gitu loh. Ya, kita kalau nonton di luar ya, kayak gue kemarin nonton Chelsea MU gitu, 15 menit stadion kosong loh, coach. 15 menit stadion kosong. Ya, betul. Sejam semua di luar juga kosong. Iya, betul. Ya. Gue nonton di Camp Nou waktu itu kan 90.000 orang. Setengah jam stadion kosong, pas keluar sejam nggak kosong. Banyak lagi orang. Ya. Nggak banyak. Harusnya bisa kayak begitu. Ya, yang menonton kan kereta api, coach. Dan ini kita udah punya MRT ya. Dekat sekali. Gue pernah nonton konser di GBK naik MRT kok. Ngapain lu bawa mobil? Iya. Naik MRT. Ada tinggal manajemen bagaimana supaya rumputnya nggak rusak aja, coach ya. Walaupun diganti untuk berbagai macam. Dan mereka, gua lihat mereka itu serius. Kalau nggak bagus mereka nggak berani undang gue, undang Valeng Jebret, undang PSSI. Jadi gue rasa ya kita kasih kredit. Kita atas upaya percaya itu, atas upaya dari GBK, dan I'm happy. Gue happy kalau, dan gue rasa netizen juga happy kalau mereka lihat rumputnya udah. Coach, dulu tuh kan kalau nggak salah FIFA mau memperbolehkan rumput sintetis ya? Nggak boleh. Dulu ya kan, dulu gue ingat banget kita pernah dibantai Arab Saudi 10-0 atau 11-0 tuh. Yang pemain Indonesia Roni Patania Sarani masih pakai sepatu cat tuh. Ya karena sekarang nggak boleh. Sekarang udah nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang tahu yang pakai rumput sintetik siapa? Itu youth. Youth boleh. Youth itu hampir semua pakai rumput sintetik. Tapi yang senior nggak boleh. Ada beberapa untuk liga masih oke. Termasuk mini soccer ya? Ya. Nggak, kalau liga masih ada. Ada di Belanda itu ada beberapa klub masih pakai rumput sintetik. 1-2 klub lah. Nggak banyak. Tapi kalau timnas gitu, setahu gue nggak boleh. Tapi nggak tahu AFC ya. AFC itu kan suka naun-naun. Tergantung orang Bahrainnya aja. Iya. Tergantung siapa amplopnya setebel apa. Rusak kita gara-gara ini. Kayaknya gue pernah posting ke orang, banyak banget yang komen, coach. Itu tentang, gue dulu bilang ya, gue itu waktu pulang dari Amerika 92, gue tuh football banget. American football. Karena sekolah gue juara nasional. Begitu pulang loh, gue malas sempat nonton soccer itu. Terus banyak drama. Dulu kan zaman dulu diving nih, coach. Ya kan, diving tuh, waduh ngeselin tuh. Diving masih ada sekarang. Iya, nah sekarang lebih ngeselin apa? Nggak kenapa-apa, guling-guling. Iya. Pemain Bahrain itu. Itu wasit harusnya, itu salah wasit. Wasit harus bertindak tegas. VAR itu kan ada di atas. Iya. Kalau VAR ngelihat tanpa ngasih tahu kan dia bisa sambil match berjalan bilang, itu pemain diving ini nomor ini terlalu banyak diving, pemain Bahrain atau pemain mana. Kan harusnya ditegur. Nggak ditegur sama sekali tuh. Suka-suka dia. Udahlah, match itu benar-benar kelihatan suapnya, curangnya, tidak sportifnya, tidak netralnya wasit, dan tidak sportifnya pemain Bahrain. Itu sangat kelihatan. Itu gue bilang memalukan loh, dapat 1 poin kayak gitu di kandang lu sendiri loh. Tapi ya some people nggak ada malunya kali. Cuman fokus ke duit dan menang, menghalalkan segalanya untuk menang. Beruntung kita nggak begitu. Iya. Semoga lah ya. Iyalah. Dan itu yang enggak lah, gue nggak pernah lihat pemain kita guling-guling, nggak penting. Iya. Sedikit drama masih oke lah, tapi nggak kayak mereka, itu parah itu mah. Guling-gulingan itu. Nggak diapa-apain, guling-guling nggak jelas. Iya. Apalagi zaman sekarang ada VAR, lo nggak malu apa lo?
Tapi sudahlah. Kita lihat aja nanti ya. Ya, kita lihat lawan Saudi ntar gimana. Yang jelas lawan Jepang, ya. Walaupun ada Kevin Dix. Ya, bisa lah. Gue sih, Kevin Dix ini kan umurnya itu udah top 27 kalau nggak salah. 28. 27 masih oke lah. Ya. Masih golden age. Masih bagus, masih golden ya, age, bagus ya. banget. Jadi gue juga gue expect dia langsung main. Karena Hilgers cedera kan? Iya. Itu Hilgers bukan Hilgers. Iya. Hilgers. Emang ini katanya ada 20-nya nggak mau lepas juga ya coach ya? Iya. Sebenarnya dia bisa mainnya coach. Enggak sih. Jadi gini. Dia itu launch siapa gue lupa. Itu main setengah babak, tarik keluar. Oke. Next match ya nggak main sama sekali. Sedikit disimpan untuk lawan nextnya lagi lawan Ajax. Di situ dia main. Jadi 1,5 match dia nggak main. Ya. Hanya dipersiapkan untuk Ajax. Lawan Ajax. Artinya memang belum fit ini anak. Lawan Ajax terus main 80 menit lebih, 82 kalau nggak salah. Cabut, tarik. Terus ada timnas Indonesia. Nah, Twente bilang, lu itu belum fit. Kalau lu main, kalau dia nggak fit pun mungkin tidak menguntungkan Indonesia juga. Ya. Nah, akhirnya Twente bilang dan Hilgers sepakat ya udah 2 minggu ini 2 minggu international break dimanfaatkan untuk recovery. Dimanfaatkan untuk recovery. Terus ya cuman orang kita aja beberapa nggak, mayoritas itu paham. Mayoritas dari netizen paham kasus Hilgers. Hanya beberapa kardus yang kampungan ini yang ngebully di websitenya Twente, di IG-nya FC Twente. Karena kan nggak ngerti coach. For what gitu loh. Kita itu harus di sosmed harus bangun image yang bagus. Iya. Bukan kecuali kalau kita dizolimi kayak lawan Bahrain. Itu gue hajar loh. Ya kan? Bahkan gue pun viralkan hashtag AFC Mafia. Tapi kalau gini kan emang Hilgers mau? Ya enggak lah. Nanti kalau gini kan mikir ke depan. Nggak mau bantu, repot kita ke depan. Iya, betul. Ya. Kan itu haknya klub dong. Mau ngelepas apa enggak? Iya. Betul? Iya. Dan feeling gue Hilgers juga mau untuk recovery. Buktinya Odegaard itu fit loh. Nggak main di itu. Tidak dimainkan. Di Norway untuk Nation League. Iya. Inggris 8 pemain. Cancel. Dari Arsenal Rice sama Bukayo Saka. Karena belum full fit. Mungkin 80%, 90%, tapi nggak 100%. Makanya mereka recovery aja. Di luar negeri aman-aman aja kok kita di luar segelintir orang itu yang suka ngebully. Namanya netizen loh coach. Iya. Enggak, tapi netizen banyak yang waras juga. Iya, yang nggak waras juga ada dong. Lo kebayang loh, baru STY melakukan serangan lawan Cina, STY out. Ya enggak, itu emang nggak ngerti apa-apa. Itu kayaknya kemarau 1 tahun hilang sama. Gue sampai detik ini masih dukung STY. Walaupun gue kecewa lawan China, gue tetap orang dukung. Boleh salah dong. Iya, betul. Orang boleh salah, masa orang nggak boleh salah? Ya, cuman semoga dia nggak bikin kesalahan yang sama kan. Intinya kan itu. Tapi gue tetap dukung STY. Kalau bikin salah 2 kali lah, udah kebangetan lah. Kebangetan, iya. Makanya untuk gue sih STY tetap stay. Coach, kita kemarin dapat berita segar ya, tim futsal kita akhirnya juara ASEAN ya. Juara ASEAN. Ya. Lu kan orang futsal. Ya. Gue itu dari 18 pemain yang ada di situ, 15 gue kenal. 15. Pernah involve loh. 2019. Jadi ini sebenarnya basicnya itu dari Kensuke, pelatih Jepang itu, yang gue nggak cocok secara prinsip. Tapi kan ini pelatih, ya metodenya aja, bukan cara gue. Makanya gue mundur kan. Nah ini 15 dari situ. Jadi Kensuke punya kontribusi lah. Masuk Hector, sama Hector dipoles lah. Jadi emang ini generasi bagus. Ya. Generasi bagus gue yang dulu ya, pas kita runner up di AFF, kalah lawan Thailand di kandang Thailand juga. Itu 2008. Itu generasinya bagus banget dan setengah dari generasi itu jadi pelatih sekarang. Nah setelah itu gue nggak ngelihat generasi lebih bagus dari 2008 ya, yang tim gue dulu. Nah baru gue bisa bilang sekarang ini generasi ini lebih bagus dari 2008.
Lu kaget kita juara ASEAN? Enggak. Gue nggak kaget karena memang generasinya bagus. Hector itu pelatih bagus, yang cocok. Dan kebetulan Thailand turunin tim muda, Australia memang nggak jelas ya. Tapi kita menang lawan Vietnam yang dulu pun nggak gampang. Jadi memang ini tim bagus, emang layak menang, layak juara. Makanya gue nggak kaget. Gue nggak kaget juga kalau tim ini let's say masuk 4 besar Asia dan 2028 ikut Piala Dunia. Karena emang bagus. Tinggal ditambalin dengan 3-4 pemain muda dulu. Dan Hector itu pelatih bagus. Coach, do you notice that Indonesia sekarang levelnya udah naik ya? Iya. Di U berapa gitu? Iya. Kita Asia semua kan? Asia semua kan sekarang. berapa tahun lalu gue udah bilang level kita itu Asia. Sekarang ya? Ya. Cuman kalau kita mindsetnya AFF, kita nggak akan kemana-mana. Ya. Level mindset kita terus Asia, Dan berhasil. dan It's not berhasil. only mindset. Dan berhasil. Ya. Lolos semua kita ya? Dan harus begitu. Dan tidak hanya lolos, tapi harus konsisten. Ya. Lolos Dan ini kan terus. menggambarkan, kan ini kan akan berkontribusi untuk support tim nasional dong ya? Iya. Ini yang lu bilang, PSS itu kurang tuh adalah penjenjangan. Iya, pembinaan. Ya, pembinaan. Iya. Apa, memberikan pertandingan cukup banyak kepada yang di bawah-di bawah. Iya. Itu gue selalu bilang dan dari dulu kan nggak ada liga. Bukan salah PSSI sekarang aja, Pak. Dari sebelumnya nggak pernah ada. Yang ada kayak Suraten itu disebut liga. Enggak, itu turnamen. Itu pun on and off. Itu enggak ya itu turnamen jangka pendek. Turnamen tujuannya apa? Cari piala. Jadi yang penting cara mainnya gimana, nggak penting, yang penting menang. Bukannya yang reguler ya. Bukan reguler. Regulernya kan kita trial and error, mencoba eksperimen, proses, growing, menang kalah. Coach, dulu itu tadi saya bahas dengan Pak Negara juga. Dulu kita punya liganya itu banyak banget loh. Kita punya Galatama, kita punya Galakarya, kita punya Perserikatan, Coach. Gue gak tahu itu. Dulu ya. Kita punya perserikatan, Persib lawan PSIS itu kan perserikatan, Coach. Dulu kompetisi kita banyak banget, ya. Dulu ada 3 atau 4 kompetisi itu jalan. Tapi kan dulu belum banyak negara bermain sepak bola. Contoh Jepang lah. I know. Ya. Jepang itu sampai ambil Ricky Yakobi almarhum, sampai Rocky Putra juga ke Hongkong. Jadi mereka itu udah belajar bola dari kita kan. Tapi kan tambah lama tambah banyak negara yang invest di bola. Sementara kita gitu-gitu aja. Ya malah bukan begitu, kita mundur, Coach. Iya. Dulu kan kompetisi kita banyak tuh. Sebenarnya kita gini-gini aja, yang lain nyalip. Nyalip. Overlapping ya. Iya. Nah sekarang memang kita naik ya. Sekarang kita naik. Dan terbukti di bawah-bawahnya. Kemarin di Gotia kita juara ya, Coach. Gotia nggak begitu gua anggap. Itu cuman youth untuk tim amatir aja. Iya. Cuman sekarang kan pertanyaan kan adalah apakah klub Liga 1 kita bisa bersaing di AFC, di UCL AFC? Harus bisa dong kalau kita berkembang, ya kan? Iya. Kalau nggak bisa, artinya hanya timnas yang berkembang liganya belum. Kan terbukti kita di klub kita di level-level itu kan nggak terlalu gimana gitu, Coach. Betul. Maka dari itu ya timnas ini bagus, naturalisasi itu gue dukung karena udah ada hasilnya. Ya tinggal fokus ke perbaiki liganya. Bagaimana meningkatkan kualitasnya. Lebih serius ya. Iya. Untuk bisa meningkatkan kualitas konsisten setiap tahun butuh asupan dari bawah, dari usia muda. Ya. Nah, usia muda ini harus dibina dengan benar. Benar ya. Kalau dari usia muda dibina dengan salah, hasilnya ya susah maju. Garbage in, garbage out. Ya. Nah, ini menurut gue nggak terjadi. Atau sudah mulai terjadi? Enggak. Gue kan baru dari Askot Solo, gue bisa sama Asprof Semarang dan jawabannya sama. Kita jalankan program dari PSS yaitu turnamen. Piala Suratin, Piala Gubernur, ada EPA. EPA itu Elite Pro Academy yang U16, 17-nya tim pro. Itu pun sifatnya juga turnamen. Kenapa nggak bikin liga? Karena dana, ya paham juga. Cuman kalau lu bikin regional di seluruh Indonesia, regionalnya ini dari usia 8 tahun lah, let's say 8 tahun sampai 16 tahun. Nah klub-klub besar ini kan bisa ambil dari sini.
Tapi gue masuk akal ya coach ya. Gue pernah ngomong dengan Peter Tanuri lah ya, pemilik Bali United. Ya, yang kita pikir sangat profesional. Ya. Apa go public, tapi dia bilang masih nombok tuh coach. Gue nggak kebayang ya tim-tim lain gitu yang tidak di manage sebagus Bali United. Nah ini kalau tim itu masih nombok coach. Ya, nombok. Tiap tahun, yang nombok itu yang punya coach. Ya, betul. Dia bilang mau, gue kan pernah ditawarin apa menjadi bagian dari Sriwijaya FC. Ya. Ya bilang Sriwijaya FC itu gue ikut andil loh dalam pendirian dan gue ada concern. Ya. Gue tanya sama dia gimana lo kasih saran. Dia kasih tahu Mas Helmi harus kumpulin 10 orang yang setiap tahun bisa kasih 3M tuh. Nah baru lo bisa ngomong tuh. Ya, itu belum juara loh. Untuk bertahan doang. Untuk ikut aja betul. Walaupun dapat sponsor, walaupun tiket Sponsor kecil banget loh coach. sih? Tiket kecil banget. Ya. Termasuk juga kan katanya mesti ada subsidi dari PSSI kecil banget. Itu kecil kalau subsidi PSSI itu kan intinya kembali lagi sepak bola ini belum jadi industri. Ya. How can you make these things jadi industri? Itu dia Itu PR besar ya. Itu salah satu tanggung jawab PSSI. Iya. Bukan cuma timnas doang ya. Di futsal pun sama ceritanya. Di futsal lebih parah lagi. Ya. Setiap tahun itu ada klub yang ganti owner. Dari zaman gue 2006 Liga Pertama sampai sekarang. Tiap tahun pasti ada owner yang jual klubnya. Gak kuat kali. Secara finansial. Gak kuat. Jadi ada yang salah kalau begitu. Either lu terapkan, ya salah satu alasan kan salary cap. Untuk menekan cost. Ya. Tapi gue gak ngerti juga gak mau diterapkan. I just don't get it lah di dalam maunya apa. Yang jelas apapun alasannya sepak bola kita belum jadi industri. Ya. Yang punya berapa klub sih yang punya toko sendiri, merchandising, yang punya stadion sendiri aja nggak ada. Merchandise juga kan nggak berkontribusi besar menurut gue sih. Ya tergantung. Terus rights pemainnya, bagaimana tim marketingnya berjalan menjual ini. TV right diambil PSSI. Ya. Nggak diambil PSSI ke PT Liga. PT Liga, sorry. Ya. PT Liga kan membagikan rights-nya ke klub semua. Ke klub-klub. But it's just not enough kalau pemain lo harganya tambah lama tambah naik. Karena nggak imbang dengan pemasukan. Jadi ya seperti yang Pak Peter tadi bilang ya, gue nombok. Dan itu bukan Pak Peter aja, semua nombok. Memang nggak gampang. Gitu. Ya. Dan di luar pun mereka mungkin nggak nombok, tapi mereka tahu cara cari pemasukan sama pengeluaran. Kalau di luar tuh coach, yang udah jelas ya, yang paling gede TV right. Ya. Mahal banget. Nomor 2 adalah sponsor built-in. Ya, nomor 3 merchandise. 4 tiket. Mereka tuh punya 4 loh sumber. Dan rata-rata stadion punya sendiri. Di mana stadion sendiri menghasilkan. Mereka sewain. Kecuali Itali. Itulah kalau Italia yang punya adalah kota, municipality. Ya. Utrecht aja punya sendiri loh. Siapa? Utrecht aja punya stadion sendiri. Ya. Kecuali Itali. Ya, kecuali Itali. Kecuali Juve. Juve punya stadion sendiri. Artinya boleh artinya ya? Ya boleh kalau mereka punya dana. Dana. Yang susah kan di dana. Barca renov stadionnya 1,2 miliar euro. Itu renov loh, bukan bangun dari itu renov. 1,2 miliar euro. Ini MU mau bangun berapa billion pound lagi tuh. Lihat Arsenal bangun stadion baru berapa tahun itu nggak beli pemain itu. Iya. Dan saya pernah kemarin katanya itu memang stadion terbaik ya coach ya. Memang dibangun modern, dekat dengan kendaraan umum, dekat sama apa? Ya, rata-rata begitu stadion di Eropa, dekat dengan public transportation. Iya, kereta. Itu yang dari Madrid itu MRT-nya itu persis di depannya. Iya, memang harus bikin direct ke airport loh. Iya. Oh, ya gue dari situ waktu 2010 gue langsung ada yang direct ke airport ya. Direct ke airport. Ya, itu namanya infrastruktur coach. Ya. Jadi bikin stadion itu nggak cukup cuman stadionnya doang. Stadion doang. Betul. Ya itu contoh JIS. Stadion mungkin bagus. Yang dulu dibangga-banggain. Mungkin rumputnya mungkin semua bagus, tapi ya kalau exitnya cuma 2 terus public transportation keren ya kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus satu paket dengan public transportation. But ya itulah sepak bola kita. Oke coach, kita terakhir nih. Timnas kita akan bermain di AFF ya. Katanya
Yang diturunin pemain-pemain muda ya. U23. Ya. U23. Ya. Level kita bukan ASEAN lagi lah coach ya. Ya, that's why AFF ini untuk uji coba. Dan gue harap di timnas futsal juga. Kedepannya AFF itu untuk uji coba aja. Untuk muda aja, pemain muda ya kan. U23 mainin. Dan itu pernah gue lakukan di 2010. Oke. AFF gue turunin pemain muda. Yang lain semua senior. Oke. Kita rank 4 dari 12 negara. Oke. Karena turunin pemain muda semua. Tapi 80% dari pemain yang gue itu ke senior semua. Jadi lu harus kasih kesempatan kepada pemain muda. Karena level kita udah nggak di ASEAN ya. Sekarang enggak. Dan sepak bola dan futsal levelnya bukan ASEAN, udah Asia. Makanya kita harus berani, pelatih-pelatihnya harus berani turun. Dan gue happy aja. Gue happy kalau PSSI atau Sintayong berani turunin dengan dominasi U22. Which is good. Dan lebih banyak pemain lokal juga. Ya, lebih banyak pemain lokal. Kapan lagi mereka diberi kesempatan bermain di bawah tekanan, ya, under pressure dengan segala sikon dan lain-lain. Apalagi di ASEAN kita harus juara. Ya kan beda dong ya. Ya. Kalau di Asia kan ya. Ya. Ya, sebenarnya untuk gue nggak penting juga juara. Cuman yang penting mereka itu cari jam terbang. Dan yang dilakukan PSSI udah benar. Turunkan U22. Tim pemusatan di Bali. Ya, jangan tanya gue nama-namanya ya. Gue nggak ada yang tahu juga. Tapi ada pemain-pemain yang sekarang udah di senior ya. Marcelino, hoki. Arhan, ada hoki. Asnawi hoki. Ya, mereka layak dipanggil. Oke. Coach, kita terakhir. Udah, lo tau gak di medsos sekarang banyak sekali yang ngeledekin Arsenal, Coach? Oh, banyak gitu. Iyalah. Gak heran juga. Kan gue bilang Arsenal di bawah Arteta gak akan kemana-mana. Gitu-gitu padahal ini baru minggu ke-11, ke-12 kan. Orang meramal Arsenal tidak akan juara. Iya, gue sebagai fans Arsenal gue bilang. Kan gue udah bilang berapa kali gue bilang. Dulu kan lo masih enak dong. Enjoy the game. Walaupun terakhir hancur juga. Itulah istilah enjoy the moment keluar. Iya, karena gue tahu nggak akan kemana-mana. Jadi tiap minggu aja kita enjoy aja. Iya. Gitu. Dan City kalah 4 kali. Ya. Nggak pernah tuh kali kejadian ya. Mungkin ini kelima. Ntar habis international break. Ya kan rekor kan. Kalau bisa kalah 5 kali. Oke. Liverpool menggila ya. Waduh. Liverpool lagi on fire. Dengan pelatih tapi beruntung barunya. Mereka nggak ada yang cedera, nggak ada pemain penting yang cedera. Iya. Cuman Alisson doang paling. Arsenal banyak cedera, MU banyak cedera. Arsenal nggak perlu banyak cedera. Iya. Odegaard, Saka aja yang cedera, udah selesai itu barang. Ya. Dan terbukti kan berapa kali kan. Nah, sekarang Odegaard dan Saka dua-dua bisa tampil ya kita lihat. Like how. Dan Tenda akhirnya pergi. Dipecat. Kurang layak. Ya. Orang ini sebagus apapun dia coach ya. Saya pikir dia nggak bisa. Dia emang ruang ganti. Nggak cocok, nggak bisa kuasai ruang ganti betul. Ya, betul. Ya, bukan karena dia jelek atau apa. Emang nggak cocok aja. Tapi ya nextnya MU gimana nggak tahu juga karena banyak yang harus dirubah. Ini pelatih baru oke, Amorim? Pelatihnya oke. Sama kayak waktu Ten Hag masuk ini kan gue bilang ini oke banget ini pelatih. Ya kan? Rangnick kurang oke apa? Masalahnya bisa nggak dia menguasai ruang ganti. Kalau Arne Slot kan bisa. Langsung masuk, langsung klop dengan pemainnya, langsung jalan. Langsung nyetel. Iya, Hansi Flick ancur-ancuran di timnas Jerman, masuk Barca langsung klop, langsung nyetel. Nah itu yang susah. Langsung nyetel. Dan itu nggak ada parameternya. Makanya kalau seandainya nggak berhasil, ini udah pelatih ke-7 loh di MU. Setelah Ferguson. Ya, mau kapan lagi lu salahin pelatih terus? Iya. Yang lu harus salahnya pemain yang toksik ini harus dibuang. Kan udah banyak sekali yang dibuang lah coach. Iya, tapi masih kurang. Kalau ini Amorim udah mengatakan ya, si Maguire keluar, Eriksen keluar. Ya, harusnya Casemiro keluar. Ya, dia dikasih kesempatan lah, ambilkan bawa pemain dia sendiri. Kata Januari. Januari itu susah dapat pemain bagus. Emang sekali kayak Van Dijk itu datang di Januari. Tapi biasanya sih di summer. Ya mungkin dia bisa ganti 2-3 pemain di Januari. Terus di summer ntar 4-5-6 pemain. Cuman Ineos juga harus mau kerja sama. Karena Ineos kalau pemain ditawar murah nggak mau dilepas. Maunya pasang harga tinggi. Padahal pemainnya bapuknya minta ampun. Iya kan? Nah kalau
Ineos nggak mau jual pemain-pemain yang toksik itu. Tapi gue lihat kemarin ya, juga. pertandingan MU melawan Leicester. Ya. Pertandingan terakhirnya Ruud van Nistelrooy. Ya. Itu gila, gue nggak pernah melihat pemain MU terus bergerak, nggak pernah biarin lawannya pegang bola tuh coach. Ya itu sengotot itu. Ya itu kan kembali ke pemainnya. Artinya kan tinggal masalah pemainnya. Iya, dari sebelumnya atau enggak. Ogah-ogahan, Rashford nggak mau lari. Kemarin nggak kelihatan loh. Lihat match pertama Van Nistelrooy. Iya. Sebelum Ten Hag dipecat, Fulham Dalot depan gawang nggak masuk. Iya. Lawan Nistelrooy mendadak 5 gol. Piala Kebo itulah. Iya kan? Mendadak 5 gol. Loh. Iya. Kok yang dulu susah cetak gol mendadak cetak banyak gol dan tiap match mereka cetak gol terus. Kecuali lawan Chelsea, tapi itu dua-dua jelek mainnya. Iya kan? I mean, tapi MU mesti layak menang tuh kemarin tuh ya. Iya, enggak, tapi gue bilang ini kan kembali ke pemain cetak gol atau enggak. Gue lihat dari sisi strategi nggak banyak berubah antara Ten Hag sama Van Nistelrooy. Cuman pemain dibuat Ten Hag mau memberikan segalanya. Tidak dibuat Ten Hag, dibuat Van Nistelrooy mau. Mereka mau. Ya. They respect him. Ya. Jadi kembali lagi Amorim ini bisa respect nggak? Itu aja ya challenge-nya. Ya, itu challenge-nya. Kalau bisa, MU bisa masuk 4 besar bahkan. Stok mainnya oke kan coach? Oke. Itu yang, dan itu yang susah. Karena sekali lagi nggak ada parameternya. Strategi. Ya. Tetap 3-4-3 dia atau 4? Nah, ini untuk gue juga 4-3-3. Gue mau lihat. Apa kalau mau rombak semuanya, main 3-4-3. Mereka punya pemain yang apa bedanya coach? Apa 3-4-3 dengan 4-3-3? Mungkin secara kebutuhan pemain coach. Kalau 3-4-3 wingernya lebih banyak kerja keras. Kasarnya begitu. Winger. Ya. Yang kiri. Tapi untuk gue mau 3-4-3 enggak. Karena kalau di atas kertas 4-3-3, pada saat mereka nyerang juga tinggalin 3 back di belakang kok. Sama aja. Either 2 atau 3 back di belakang kan. Ya, kalau 4-3 kan kalau 2-2 wing back ke atas kan tuh cuma tinggal 2. Tapi kalau dengan 3 back satunya bantu tengah juga tinggal 2. Ini cuma geser-geser. Jadi sebenarnya enggak begitu penting mau 3 atau 3 back atau 4 back. Yang penting adalah positioningnya. Di mana pada saat mereka diserang, di mana pada saat mereka build up serangan. Kalau itu bisa diatasi, mau main 3 back, 4 back sama aja. Tergantung pemainnya lagi. Mau secara transisi, secara apa. I mean, kita mau main dengan apapun, ketemu Brasil main 1 kaki juga kalah. Kasarnya begitulah. Mau Brasil mau 4 back, 5 back, 1 back, 0 back, mereka tetap menang. Kan kembali lagi ke kualitas pemain. Skill individu. Iya. Dan kalau kualitas pemainnya nggak bisa mau main 200 back pun nggak ngaruh juga. Jadi jangan terlalu terbuai dengan 3 back 4 back. Pemain harus meningkatkan kualitasnya sendiri yang ada di MU sekarang. Itu jauh lebih penting. Pemain harus happy bermain untuk MU. Dan itu nggak gue lihat berapa tahun terakhir. Nggak hanya di bawah Ten Hag, di bawah Mourinho nggak, di bawah Ole nggak, di bawah Van Gaal nggak. Dan gue dengar Zigzag mau dijual juga tuh coach. Bisa jadi. Males banget. Ya tapi dia baru berapa bulan gabung. Nggak fair. Bagusnya cuma game pertama doang. Ya. Tapi nggak fair. Mungkin dia nggak happy juga dengan ruang ganti. Iya kan? Ya you have to adjust man. Lu kan dibayar ya. Iya tapi nggak semua orang bisa. Penonton bayar. Kan? Iya betul. Cuman nggak semua orang kan gampang. Ya kayak Anthony gitu lah. Egois banget. Ya kayak Anthony gitu lah. Iya dulu bagus banget mainnya coach. Gue lihat filmnya di dia. Ajax itu gila banget. Iya. Apalagi waktu perjuangan dia di Brazil, simpati banget loh kita. Sekarang kok bisa hancur, bukan jelek lagi, hancur. Bener-bener hancur. Kayak nggak bisa main. Iya, itu yang bikin gue nggak ngerti juga what happens dengan this guy. Oke, wih 48 menit udah banyak banget kita lewatnya. Jadi kita doain ya, semoga timnas kita yang terbaik lah. Ya. Karena lawan memang kita harus fair mengatakan lawan kita beda kelas. Jepang ya. Tapi namanya bola ya apapun bisa terjadi. Bola itu bundar. Kita buktikan Timbalan tetap dukung. Mari jadi penonton yang baik. Jangan melakukan tindakan-tindakan konyol. Ya sehingga kita akan di fine atau didenda oleh FIFA yang sangat merugikan. Ya mari kita dukung timnas dengan cara yang sehat. Ya kita doa banyak-banyak. Semoga timnas kita bisa mempersembahkan yang
terbaik. Thank you. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye.